record to this computer aja biar nanti saya share. Kalau tidak keberatan, ini akan saya rekam dan nanti saya taruh di YouTube ya. Jadi kalian yang ngantuk-ngantuk bisa kelihatan. Melianti Saruksuk. Iya, Pak. Tidur nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, melek ya. Oke, nggak apa-apa ditutup lagi. Kamu mau bobo-bobo nggak apa-apa. Beneran loh dia tiduran lagi. Oke. Sekarang saya akan share screen mengenai tadi ya. Oh, kok hilang? Kayak sekedap. Oh, saya sebentar. Biasa ini Zoom agak repot ya karena harus ganti layar. Oh, oke. Siap. Nah, ini saya sekarang share screen lagi. Nah, pergi ke sini ya. Ini adalah model-model penelitian atau seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ini adalah kerangka teori. Kerangka teori adanya di bab 2. Ya. Untuk penelitian kuantitatif, ya, jadi penelitian kan ada 3 macam. Ada kuantitatif, ada kualitatif, dan jenis ketiga itu yang campuran. Nah, sekarang kita akan belajar yang kuantitatif. Jadi, saya tidak mengajari Anda dari bab 1, bab 2, bab 3, seperti itu, berurutan, enggak, tapi langsung ke model penelitian. Nah, dari model penelitian ini nanti akan memudahkan Anda bekerja. Ya, bisa saya langsung to the point ke apa yang akan kita kerjakan. Di sini, nah saran saya nanti, Anda buka Words. Jadi gambar-gambar ini yang lihat di sini, actual visit, di sini ada intention to visit. Ya, tadi saya bilang ada visit intention atau intention to visit, itu sama aja. PI ini adalah kemungkinan sebuah tempat yang dijadikan kasus dalam penelitian ini. Kata kasus, jangan dipikir kasus itu kayak kasus perampokan, ada kasus apa gitu, bukan. Tapi kasus dalam penelitian adalah sebuah event, ya, atau sebuah tempat, atau sebuah, pokoknya objek penelitian, ya. Kasus di sini adalah objek penelitian. Visit pay. Jadi kalau kalian nanti ngomongin bioskop atau kalian ngomongin tempat wisata, jadi intention to visit bioskop gitu ya. Nah, intention to, atau kalau di dalam model kita lihat yang lainnya, cukup intention to visit aja sebetulnya. Hati-hati ketika kalian di sini ada yang disebut dengan intention to visit, ada juga yang intention to revisit. Revisit artinya untuk ini kembali, untuk apa namanya? Mengunjungi kembali, betul. Atau kadang revisit intention atau intention to visit. Dalam kasus ini, ya, dalam kasus ini, intention to visit dipengaruhi oleh, nah ini yang disebut dengan faktor-faktor itu tadi. Tapi dalam model atau dalam kerangka teori disebutnya ini adalah variabel. Ya. Yang kiri, yang panjang ini yang recall of advertising, number of media sources, dan seterusnya ini disebut dengan variabel. Intention to visit juga variabel, actual visit juga variabel. Jadi, ini ada berapa variabel? 6 ditambah 1 ditambah 1 lagi. Di sini juga sama, ada nggak visit intention? Nah, destination visit intention. Nah, ini istilahnya beda lagi, tapi sama sebetulnya visit intention. Ini pakai termnya atau prasanya, ini atau istilahnya ada tambahan destination. Kalau yang tadi sebelumnya nggak ada destination, tapi sama aja yang tadi saya bilang bahwa tempat itu adalah destinasi, jadi tujuannya dia. Oke? Dari si destination ini, lihat angka panahnya ya. Panahnya artinya berarti di sini ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Di sini ada attitude, AR attitude. Saya belum tahu nih AR ini apa, tapi kita fokus di attitude-nya.
Yang singkatan-singkatannya kita abaikan dulu. Attitude mempengaruhi usage intention dan destination visit intention. Atau dengan kata lain, kalau kita mau menggunakan kata pasif, destination visit intention dipengaruhi oleh attitude. Ya, ini juga sama. Jadi saya memperkenalkan dulu model-model penelitian itu bisa macam-macam dan jenis-jenis variabelnya, nama-nama variabelnya juga banyak-banyak. Banyak-banyak. Artinya beda-beda ya. Ini return kita nggak pakai dulu, kita fokus di intention, bukan. Tapi yang kalian harus lihat adalah intention to visit. Ini visit intention, yang ini revisit intention. Oke. Nah, di sini switching switching nggak pakai, kita pakainya ke visit intention. Ya. Intention to visit. Pokoknya seperti itu, kita fokus di situ. Nah, kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke sini, kita bisa saja, ini kan visit intention terlampau umum, yang seperti saya bilang bahwa visit intention itu bisa ke tempat wisata, bisa ke hotel, bisa ke restoran, coffee shop, cafe, dan seterusnya. Kita bisa aja visit intention di sini ditambahin, misalkan fokus, karena bahasa Inggris mungkin kita taruhnya di sini. Misalkan kalau itu restoran, ya kita to the point aja langsung menggunakan kata restorannya di sini. Restoran visit intention. Ya ini lebih to the point. Oh ini revisit. Ini apa? Visit atau revisit? Saya kurang. Nah ini purchase intention. Purchase itu pembelian ya. Ada lagi repatronage intention. Ada lagi nanti visit atau patronage. Patronage itu sama juga dengan kita kayak mengunjungi ya. Ini revisit, hati-hati, yang kita fokuskan adalah yang visit. Sampai sini ada pertanyaan? Ini cara cepat kita melihat artikel. Kita cari yang visit intention. Ini ada juga behavioral intention, tapi kita fokus di visit intention. Untuk kalian ya, untuk pemula. Intention to visit, oke? Nah, tadi seperti yang saya sarankan di awal, kalau udah nemu begini, copy paste, jangan diklik ya, ini saya copy, copy, ya klik kanan, copy, langsung dipaste di mana di words kalian. Jadi kalian ngumpulin barang misalkan 15 sampai 20 gambar yang seperti itu. Bisa juga kalian bisa spesifik. Jadi sebetulnya yang kalau bisa menggunakan restoran atau tadi kalian misalkan di antara kalian ada tempat wisata, berarti kan tourism destination visit intention, bisa begitu to the point. Bisa juga tergantung kasus kalian ya. Tadi kasus apa dalam penelitian itu bisa berupa objek. Atau di sini coffee shop misalkan ya. Misalkan kalian bertanya, "Pak, saya meneliti tentang bioskop. Apakah saya boleh menggunakan model penelitian atau kerangka berpikir dari orang lain yang bukan tentang bioskop, misalkan adanya tentang hospital, tentang rumah sakit, boleh aja." Jadi teorinya sama. Jadi kalian nggak harus terfokus pada yang objeknya sama ya. Yang penting adalah visit intention. Di sini tadi coffee shop udah keluar semua, terus kemudian shopping center juga bisa. Ya. Ini adalah contoh-contoh. Ini dengan menggunakan kata-kata kunci yang seperti ini, itu akan membuat pilihan kalian jadi semakin banyak. Ya. Tadi ingat ketika pertanyaan yang akan kita ajukan di sini,
yang tadi kita udah latih di awal, kita fokus kepada apa ya. Jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi visit intention. Ya, jadi niat mengunjungi, kita terjemahkan ke niat mengunjungi apa belakangnya ya. Kasus Anda itu apa? Misalkan bioskop atau tempat wisata atau tempat ibadah atau apa ya, sesuai dengan tugas yang udah ditetapkan di awal pertemuan. Sampai sini ada pertanyaan? Saya saya akan memberikan materinya bertahap, dalam arti tidak akan menjelaskan berlebihan kepada Anda dosisnya supaya Anda tidak mabok ya. Yang penting basicnya Anda paham. Jika sudah Anda mengumpulkan, let's say beberapa model, kumpulkan, jangan lupa, oh kalian udah belajar ini belum, Mendeley? Udah saya tugasin belum bikin Mendeley? Sudah, Pak. Sudah ya, cara menggunakan. Nah, dari sini, misalkan kalian nemu ini ada intention to participate. Ini contoh ya, atau yang ada intentionnya ini. Kalian bisa langsung ke sini, klik sciencedirect.com. Atau kalau ini, pokoknya yang di bawah-bawahnya ini ya, si Elo ya, saya klik si Elo misalkan. Dia akan keluar dan akan ini kalian bisa melihat monitor saya? Yang ini Journal of Theoretical. Bisa. Oke, cool. Ini judul dari si artikel ini di copy. Lalu pergi kalian buka Google Scholar. Oke, klik di sini. Lalu klik di sini. Artikelnya dapat ya. Pastikan di sini ada import to. Kalian ada import to-nya nggak? Ini di sini saya nggak ada. Nah, karena nggak ada, saya klik yang ini. Google Scholar ini ada garis 3. Diklik. Lalu pergi ke setting. Tapi ini tergantung Windows Anda ya, versi baru atau versi lama. Kalau versi baru, settingnya di sini. Kalau versi lama, settingnya di sini kalau nggak salah. Di pojok kanan atas. Klik setting. Nah, BibTeX ini diklik diganti ke RefMan. Bisa ngikutin? Pergi ke RefMan lalu save. Sehingga muncul import into RefMan. Kemudian saya klik import into RefMan. Di sini mungkin saya nggak tahu kalian bisa ngelihat nggak saya sedang mendownload apa. Ada di YouTube saya ya, saya udah kasih linknya kalau nggak salah. Scholar, open, nanti dari situ langsung masuk ke, nah sebentar, saya tutup share. Sebentar. Kalian bisa ngelihat apa ini? Saya buka Mendeley. Lihat nggak Mendeley saya? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak Nah, keluar. saya sebentar, ini stop share-nya di mana lagi? Yuhu. Di bagian diganti aja. Ini di monitor saya nggak kelihatan masalahnya. Oke, sebentar. Oh. Udah bisa? Ganti ya. Nah, sekarang new share, saya pergi ke Mendeley saya. Apa kabar? Di manakah? Sekedap. Tidak terlihat. Oh, ini stop share dulu. Nah, sekarang saya buka Mendeley. Maaf ya, agak ribet. Nah, ini Mendeley saya terlihat ya. Barusan yang si Serbian market ini terlihat.
Kalau udah terlihat, udah ya, diklik, lalu nanti saya ini stop lagi. Pokoknya kalau kalian nggak jelas di sini, di video jelas ya. Kalian kan udah tahu caranya yang tugas yang lalu itu, yang kalian masukin judul-judul berita udah masuk ya, udah berlatih ya. Ini persis sama, cuman ini dari jurnal. Kalau ketika kalian memasukkan judul-judul berita itu kan masukinnya manual. Kalau ini otomatis. Masukin tinggal tadi kalian tinggal impor. Ya. Nah, sekarang saya buka Words. Pas buka Words, ya, buka Words, terus kemudian saya akan mungkin nggak memperlihatkan kepada Anda. Saya kembali lagi ke Google yang tadi, lalu saya copy, lalu saya paste di sini, ya. Ini contohnya. Terus tadi dia itu supaya saya nggak lupa ini punya siapa, langsung saya pergi ke references, insert, si Serbian tadi ya, kata kuncinya diketik aja. Ini ya, nah ini Serbian tadi. Oh, ini nih diganti dulu Vancouver-nya, cek ke American Psychological Association, diganti. Namanya udah keluar, lalu sini saya tulis atau daftar pustaka. Ya. Lalu insert bibliografi. Nah, terus saya ulangi, jangan lupa di sini kita akan bicara kerangka teori ya, judulnya. Terus nama-nama anggota kalian. Terus kemudian model pertama begitu, terus kemudian model kedua juga sama, copy paste, saya contohkan dulu lagi. Ini saya contohnya asal dulu ya, kalian nanti kalau kalian yang benar, kalau saya asal aja. Model keduanya ini, kalau kecil diperbesar boleh, tapi nggak kebaca juga. Nah, terus jangan lupa di-insert lagi. Anggaplah insertnya ini, misalkan si Usep, kalian kenal nggak sih si Usep? Terus kemudian klik site ini, dia muncul di situ. Ya. Nah, nanti di belakang daftar pustaka udah muncul. Berapa tahun terakhir di FA, alhamdulillah kita wajibkan mahasiswa menggunakan Mendeley dan itu keren banget. Ya. Dulu tanpa ini mahasiswa ribet banget bikin daftar pustaka. Ya. Sampai sini ada pertanyaan kakak-kakak? Ya. Kalau kalian ada pertanyaan nanti bisa nanya ke BCL ya. Nah, saya minta kalian 15 sampai 20. Saya nggak memaksa 15. Kalau kalian misalkan maunya 16 silahkan. Mau 17 silahkan, maksimum 20 aja ya. Bikin gambar-gambar kayak gini. Tapi kemudian dari gambar-gambar kayak gini, yang harus kalian lakukan adalah kalian pergi ke, ini saya bukan pergi kemana-mana, tapi kalian buka, misalkan kayak gini ya, sebentar. Ini ada destination visit intention dipengaruhi oleh attitude. Attitude dipengaruhi perceived usefulness ya. Jadi ada 3 baris ini. Lalu kalian, ini saya stop share dulu.
Oh, ini materi saya buat ngajarin kalian di kelas apa riset pemasaran udah sedang saya siapkan. Nanti saya ini ya. Ini kalian bisa lihat ini saya nggak? Apa namanya PPT saya? Enggak, Pak. Enggak ya? Belum, Pak, belum. Emang belum dibuka sih. Emang belum dibuka. Nah, sekarang udah dibuka. Sebentar lagi berputar-putar ngehang. Ini dihapus ya. Nah, kalian tadi kan udah ngelihat model, kita akan bikin model penelitian. Caranya gimana? Biar nah ini saya bikin lingkaran tadi, destination visit intention ya, tapi saya nulisnya visit intention aja. Ini kebesaran mungkin saya ganti menjadi 14. Cukup? Tadi apa? Attitude ya. Terus terakhir di sini visit intention. Apa namanya? Perceive usefulness. Lalu saya bikin panah. Lalu saya bikin panah. Di sini, ini saya ngambil dari satu model tadi, si Serbian itu, bahwa perceived usefulness mempengaruhi attitude, mempengaruhi visit intention. Lalu, saya cek model yang lainnya, ini saya tutup dulu. Lalu saya buka ke model kedua, gitu. Model kedua, visit intention itu, oh ini nggak ada visit intention ya, tadi contohnya sebentar. Sebentar. Coffee shop visit intention. Oke, saya kembali lagi ke model-model penelitian yang banyak tadi. Tolong dicatat di sini bahwa apa ini? Visit intention dipengaruhi oleh customer satisfaction. Cek, catat. Ini customer satisfaction. Catat. Oh, ini dipengaruhi oleh food quality, service quality. Kalau kalian kasus kalian adalah misalkan rumah sakit, apakah maksud saya gini, tidak semua variabel relevan dengan kasus kalian ya. Tidak semua relevan. Kalau kalian pergi ke tempat ibadah kan nggak mungkin ada food quality ya. Kalau itu ngomongin hotel, mungkin food quality ada, service quality ada. Bisa kalian pakai ya. Nah, kalian kumpulkan beberapa sampai saya stop share lagi. Saya anggap tadi saya akan kembali lagi ke sini ke ya. Misalkan kalian udah mengoleksi tadi saya bilang 15 sampai 20. Ternyata visit intention itu dipengaruhi juga tadi udah satisfaction ya, tulis satisfaction. Jadi kita menggabungkan berbagai macam apa istilahnya variabel untuk menjadi ini baru lagi. Untuk menjadi sebuah kerangka teori. Gitu. Oh, ternyata nggak hanya satisfaction, tapi ada juga tadi kalian ngomongin soal service quality. Gitu. Panahnya begitu. Sampai sini bisa ngikutin?
Nah, ini saya misalkan baru 2 dari jurnal-jurnal yang lain ada lagi nggak? Oh, ternyata gitu. Ternyata ada jurnal yang lain mengatakan bahwa perceived usefulness itu berpengaruh terhadap service quality loh. Dan ternyata service quality itu berpengaruh juga kepada satisfaction. Berarti gimana gambarnya ini? Digeser-geser aja. Attitude berpengaruh ke sini. Bisa ya? Ya tinggal dibetulin aja. Bisa tinggal dirapikan aja. Gimana? Bisa ngikutin ini kalian? Nah, dari yang 10 itu, dari yang 15 sampai 20, bisa saja nanti ada beberapa variabel baru maupun variabel yang lama. Variabel baru itu artinya dia belum ada, belum kalian pakai, lalu kalian bisa pungut sehingga menjadi model ini bisa lebih besar. Sementara ada juga yang misalkan di beberapa artikel satisfaction itu muncul beberapa kali ya, kita ini aja cukup satisfaction-nya sekali dibikinnya, bukan berkali-kali. Nah, mungkin juga beberapa artikel lain mengatakan bahwa attitude mempengaruhi satisfaction. Gitu kan? Dan ada juga yang mengatakan bahwa perceived of ease ini berpengaruh terhadap satisfaction. Begitu. Jadi gambar kalian tuh bisa seperti ini. Contoh ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan, guys? Pak, maaf Pak, saya masih bingung Pak. Ini kan kita nyari kerangka teori ya Pak, sesuai sama topik kita Pak. Bukan mencari, tapi membuat kerangka teori baru. Oh ya. iya. Terus? Itu berarti kan, misalnya kan saya itunya aplikasi pemesanan tiket Iya. selama pandemi. Itu tuh variabel tuh kayak perkembangannya selama pandemi itu atau gimana sih Pak? Saya masih bingung buat variabel-variabel itu. Oke. Saya stop share dulu. Ini yang kalian lihat PPT saya kelihatan ya? Jangan-jangan Iya, enggak? Pak, kelihatan. Oh, ini nih, saya stop dulu ya. Oke. Kita bikin sorry, saya ke PPT lagi deh. Ke PPT lagi. Saya bikin pertanyaan begini. Pertanyaan kita kan tadi faktor apa yang mempengaruhi faktor-faktor apa yang mempengaruhi niat mengunjungi apa? Nah, ini kan apa yang mempengaruhi? Ya. Ini kalimat ini, pertanyaan ini tergantung kasus kalian. Ini kebetulan niat mengunjungi sebuah tempat. Ya. Kalau kalian niat membeli berarti bukan niat mengunjungi, tapi purchase intention. Ya. Bisa paham? Tergantung niat Anda. Tadi di awal saya bertanya, kita bikin pertanyaan orang mengapa, faktor-faktor apa yang membuat orang berkunjung ke kawasan puncak selama pandemi. Apa yang membuat mereka berkunjung gitu. Ya, faktor apa saja. Nah, dari yang sini saya kemudian simulasikan dengan melihat penelitian-penelitian orang lain yang topiknya sama atau kasusnya sama maupun yang tidak. Nah, tadi kan di sini ada visit intention, ya. Niat mengunjungi. Atau kalau ada kasus lain misalkan niat membeli.
Oke. Yang kita buka Google, terlihat di penelitian si A dipengaruhi oleh beberapa, tapi kita nggak perlu mengambil beberapa semuanya itu. Ini saya tutup lagi, lalu saya share lagi, saya pergi ke sini. Misalkan di sini visit intention itu, ini visit atau revisit? Atau purchase intention ya, purchase intention. Kalau ada yang kalian kasusnya tentang pembelian. Purchase intention kan ada food quality, ada service quality, ada 4 variabel ya, benar? Tapi kalian tidak ngambil 4-empatnya, kalian mungkin ngambil 1 atau 2 saja. Lalu yang 2 ini, misalkan food and service quality, dimasukin ke dalam kerangka teori yang kalian buat di PPT tadi. Bisa? Lalu cari model yang lain. Misalkan, oh ternyata mana purchase intention, mana lagi? Ternyata misalkan ada service quality, ada customer satisfaction. Nah, berarti dari 2 aja, atau kan baru 2 ya misalkan, atau kalian bisa ternyata di penelitian yang lain ada yang disebut dengan misalnya apa, repurchase. Misalkan ada yang disebut dengan word of mouth ya, word of mouth kita udah belajar. Kita pergi ke sini, saya share lagi. Ya. Jadi ternyata visit intention itu dipengaruhi oleh apa saja? Tadi kalian udah pungut dari penelitian, dari artikel pertama itu ada food quality, terus ada apa lagi? Ada service quality, terus ada lagi customer satisfaction. Atau tulis satisfaction aja. Sampai sini bisa ngikutin, Bu Safitri? Ya, Pak, bisa. Bisa ya? Jadi Ya. kita kayak bikin Lego. Kita kayak melihat artikel si Bambang, misalkan di situ ada 7 variabel, kita ambil cuma beberapa variabel, lalu kita ambil. Kita mau bikin rumah, ya kita mau bikin rumah, tapi materi-materinya kita mengambil, atau istilahnya bukan mengambil, idenya itu mau bikin rumah, misalkan, oh model pintunya coba lihat rumahnya si Joko gitu. Oh desain gentengnya kita lihat si Ibu Melani. Oh lantainya lihat. Jadi ide-ide itu kita gabungkan menjadi sebuah model baru gitu, kerangka teori baru. Sampai situ bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa ya. Yang lain gimana? Masih ada pertanyaan? Nah, yang kalian buat, jadi kalian di gambar 10, kalian kan saya minta untuk mengumpulkan 15 sampai 20 gambar. Namun demikian, tidak harus semuanya kepake. Itu cuman untuk library kalian di Words itu. Nah, yang harus kalian pilih adalah bagaimana membuat 6 buah variabel. Ini ada baru 5, ini udah 6. Misalkan di sini tadi kalian ada apa variabel baru, acceptance gitu. Oke, saya akan ngasih iniannya bertahap supaya kalian bisa paham ya. Atau sisanya saya kasih contoh di video. Yang penting dari sini dulu kalian bisa mengikuti. Gimana? Ini model penelitian, tapi belum selesai. Jadi ini langkah pertama.
nanti kalian akan bikin proposal, tugas UTS kalian tuh bikin proposal, tapi tidak lengkap gitu loh. Jadi tapi tahapan-tahapannya udah betul gitu. Jadi kalau kalian nanti mau bikin skripsi, tinggal udah tahu cara membuatnya gitu. Tapi ini dikerjakan berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang ditunjuk. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silahkan. Siapakah itu? Nurul Azizeh, Pak. Azizeh, Pak. Iya, ya Allah, gue ngomong apa sih, Azizeh? Ya, pertanyaannya itu untuk topik yang kemarin artikel Bapak tentuin. Maksudnya yang cari. Ya. Kan topik udah ada topik tuh. Berarti kita dari situ aja? Iya. Oke. Terus Pak, ini ada teman saya yang siapa? Mendeley-nya nggak support di laptopnya. Itu solusinya gimana, Pak? Nggak support kenapa ya? Dia bilang sih laptopnya jadul. Oh, oke. Solusi yang bisa saya tawarkan pertama, membeli laptop baru. Atau solusinya pedes banget ya. Atau kalian kan menggunakan ini ya, guys semua, kalian udah punya ini mahasiswa.com ya, mahasiswa UNJ ya, email ya. Nah, nanti saya share screen dulu. Share screen dulu ya. Sebentar. Kalian bisa update. Windows-nya ke ya ini dibuka. Kalian emailnya dipakai nggak sih? Ini penting banget karena nanti riset marketing maupun yang sekarang nih metodologi kalian akan membuat tugasnya membuat kuesioner menggunakan Office 365. Cara buka email udah tahu ya? Nah, di sini kalau mau download, install Office. Nah, ini Office terakhir kalian akan bisa pakai di download. Dan itu free. Ya, di sini diklik install Office. Nah, nanti kalau buka email kan di sini di Outlook. Nah, yang bikin kuesioner di sini yang form ini nih. Ya. Bikin form ada di sini. Sampai sini bisa paham tadi Azize, temenmu? Kenapa temenmu nggak nanya Pak. langsung ya? Dia sinyalnya jelek, Pak. Oh, oke. Ya, jadi bilangin ke temenmu bisa install bukan komputernya yang diinstal ulang, tapi Windows-nya diinstal ulang, diinstal pakai ini, install Office. Ini original ya. Jadi kalau kalian punya yang palsu-palsu bisa di-upgrade ke sini, install Office aja ya. Tapi pastikan data Anda aman. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini tugas kalian cuman sampai membuat model itu dulu. Nanti yang saya sampaikan sekarang, nanti cara bikin hipotesis dan seterusnya ada di video. Ini sekalian saya buka ini, saya mau klik Forms. Apakah layar kalian bisa melihat? Kalian kelas apa sih? Morotai atau Wakatobi? Wakatobi, Pak. Wakatobi. Nah, di sini, jadi nanti ketika bikin skripsi, kalian bikin kuesioner, nggak usah pakai software yang lain, bisa langsung pakai ini. Nah, ini ketahuan respondennya, ada 507 dari kalian, ada 40 berapa kalian? 43 ya? 43. Nah, perhitungan saya kalau 1 orang 10 itu 400 total. Cuman ada yang lebih. Tapi ini belum dicek ya, belum diperiksa. Kadang-kadang responden itu baru mengisi tengah-tengah udah selesai. Jadi belum lengkap semua.
Nah, di sini ketahuan teman-teman, responden kalian tuh ada yang di bawah umurnya 25 tahun. Padahal 25 25 berarti ini 25 tahunnya 25. betul, ini harus dihapus. Nanti hasilnya punya kalian itu di opennya di Excel ya, opennya di Excel. Open in Excel ya, di download. Nanti yang salah-salah begini ini harus dibuang nih. Karena apa? Tidak sesuai dengan kriteria kita. Mayoritas usianya di atas 25 tahun, ini yang hijau. Terus kemudian, apakah Anda pernah mendengar kata Wakatobi? Sebagian besar sudah pernah mendengar. Apa yang terlintas di kepala Anda? Ada pulau, ada nama sebuah animasi. Ya, ini nah nanti kita cara pengolahannya ada lagi. Tapi ini di kelas riset pemasaran ya, ini saya cuma minta waktu untuk memperlihatkan kepada Anda. Jika si Wakatobi ini seseorang, jenis kelaminnya apa? Oh, ternyata mayoritas responden menjawab laki-laki. Berapa usianya? Mayoritas mengatakan 25 sampai 29 orang tahun. Riweuh ini ngomong. 25 sampai 25 sampai 29 tahun. Atau karena ini bergandengan, jadi usianya bisa aja 20 sampai 29 tahun ya kalau ini kita gabungkan. Mayoritas. Lalu sekolahnya di mana nih si Wakatobi? Ternyata sarjana. Waduh, hebat banget nih. Status pernikahannya apa? Jomblo, belum menikah. Apakah status pekerjaannya? Ada yang bilang punya usaha sendiri, dan mayoritas mengatakan dia bekerja gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Oh, warna kesukaannya apa? Nanti pembahasan mengenai atau kenapa Anda mengerjakan ini, nanti saya jelaskan pada pertemuan di riset pemasaran ya. Nah ini kalian bisa paham nanti dengan kasus kalian, misalkan ada kelompok, kalian coba saya tanya deh. Ini saya tutup dulu. Mau tanya Tita. Tita, kelompokmu produknya apa? Produk Rispem kopi. Apa saja mereknya? Good Day, Torabika, terus ada Luwak White Coffee. Oke. Terus ada misalkan Torabika ya. Nah, misalkan Torabika, nanti kalian akan bikin kuesioner dan bertanya ke responden. Jika Torabika adalah nama seseorang, apa jenis kelaminnya? Dan seterusnya ya. Kalian copy paste aja, cuman mungkin ada beberapa yang harus dimodifikasi. Makanya nanti minggu depan kalian buat dulu presentasi per kelompok. Nanti saya kasih masukan harus ada tambahan pertanyaan apa gitu ya. Jadi jangan disebar dulu, kalian presentasi dulu, saya ngasih masukan dulu per kelompok seperti apa. Nanti penelitian itu bisa salah satunya jadi kan kita ngomongin persepsi gitu loh. Ngomongin orang, kalau misalnya si Torabika itu mayoritas bilangnya, atau saya ambil contoh yang barusan yang kita sedang lakukan bersama, si Wakatobi adalah pria, dan dia sukanya warna kuning misalnya, nanti kita cek, Wakatobi ini cara beriklannya gimana gitu. Jangan-jangan menggunakan model yang cantik, yang semampai, kayak gitu. Padahal orang berpikirnya si Wakatobi itu adalah cowok gitu. Nyampe nggak? Maksud saya paham ya? Jadi bagaimana si perusahaan itu beriklan menggunakan imajinasi dari responden. Jadi nggak ngasal. Termasuk bikin logonya. Atau misalkan logonya udah jadi, tapi nuansanya misalkan bikin poster, tapi kok persepsi responden nih warnanya harusnya biru.
tapi posternya kenapa selalu hijau ya gitu. Nah, itu bisa menjadi masukan buat perusahaan ketika mereka mau melaunching sebuah iklan atau sebuah apalah gitu. Ke situ ya, nanti kita akan bicara lebih seru lagi, insya Allah minggu depan. Nah, minggu ini, riset pemasaran kalian tuh besok atau hari Kamis ya? Iya, Pak, hari Kamis. Hari Kamis Pak. ditiadakan, diganti dengan kelas mandiri, di mana kalian membuat tugas-tugas kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya tutup. Ada. Siapa? Ada atau nggak ada ini? Fajar, mau nggak? Mau ditutup atau mau nanya? Kalau si Salsa seneng banget ditutup. Raihan. Aduh, nggak jelas. Gue gimana nggak emosi juga ya, ini suara kalian pada nggak jelas. Udah nggak ada lagi? Pak mau tanya. Rosa Delia. Aduh, ada BCL, ada Rosa. Ya, silakan. Enggak, Pak mau tanya soal tugas riset pemasaran yang video itu, Pak. Kan yang tanya jawab yang bab 2, bab 3. Nah, iya. Masih keliru soalnya tuh harus berapa gitu, Pak. Yang buat tanya jawab video. Oke. Yang tugas kalian ya, kan kalian bikin ada dua bab kan, bab pertama dan bab kedua sama 3. 2 dan 3. 2, 3. Ya. Jadi kan ada 4 orang. 1 orang memegang bab 2. Dia bikin 4 pertanyaan untuk orang kedua, orang ketiga, dan ke orang keempat. Clear? Iya, Pak. Misalkan A, B, C, D. A, lu belajar bab 2. Lu bikin pertanyaan-pertanyaan, 4 pertanyaan untuk si B, 4 pertanyaan untuk si C, 4 pertanyaan untuk si D. Lalu bab 3, orang si B ini yang bikin pertanyaan. Ya. Kirim ke sini, kirim ke sini, kirim ke sini. Oke? Nah, pertanyaan lagi, Pak, gimana kalau ada 5 orang? Berarti kalau 5 orang, nih ada 5 orang, berarti dia bikin bab 2 kan sama si ini nih, si A ya. Bikin 4 pertanyaan, 4 pertanyaan, 4 pertanyaan, 4 pertanyaan gitu. Berarti 4 pertanyaan dikali jumlah siswa, jumlah anggota gitu. Yang si B juga, orang kedua juga sama, dia akan bertanya kepada 4 orang, sisanya masing-masing 4 pertanyaan. Bisa dipahami? Nah, ada pertanyaan lagi, Pak, boleh pakai WA? Kalau itu bisa direkam, silahkan. Apakah bisa mau pakai Zoom, silahkan. Mau pakai apa lagi, silahkan. Ya? Clear? Rosa? Ya, Pak, udah, Pak. Ada pertanyaan lagi yang lain? Viko yang hadir dicatat ya. Siapa? Saya Safitri, Pak. Pak, saya mau nanya, Oh, Pak. Safitri, oke, sorry. Ya udah. Kan untuk riset pemasaran katanya minggu depan kita presentasiin kan, Pak? Kuesionernya dipresentasikan. Oh, ya. Jadi yang form yang tadi kayak Bapak presentasiin itu? Bukan, belum. Kuesioner kosongnya. Oh, di Word gitu? Di Office 365. Iya kan tadi kayak saya bilang gitu. Iya berarti ya 3. Iya, Pak. Ya udah, Pak, itu aja, Pak. Makasih, Pak. Oke. Aduh, rambutku bisa lama tumbuh nih. Apalagi, clear ya barusan. Yang ditampilkan adalah kuesioner yang daringnya, yang di Office 365 itu. Oke? Jangan dulu disebar, karena saya akan memberikan komentar-komentar dulu. Kalau tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dulu, Pak. Oke. Itu dikumpulinnya semuanya per kelompok, Pak, perwakilan aja? Yang ngumpulin perwakilan aja, darling.
kasih. Ya. Ada lagi? Clear ya? Insya Allah ketemu minggu depan. Bye. Assalamualaikum.